Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Orang-orang hanya tahu bahwa mesin rotari identik dengan Mazda, terutama dari keluarga RX. Tapi tahukah kita bahwa mobil pertama yang menggunakan mesin rotari bukanlah Mazda? Mobil apakah itu? Mari sama-sama kita bahas. Mesin Wankel atau mesin rotari, diciptakan oleh Dr. Felix Wankel, dan pada tahun 1951, Dr. Wankel bermitra dengan produsen sepeda motor dan mobil NSU Motorwagen, dan hanya dalam waktu 6 tahun, ia dan NSU menyelesaikan prototipe mesin rotari. Prototipe pertama yang berfungsi ini menggunakan rumah rotor berbentuk kepompong yang berputar, dan rotor segitiga dengan rumah rotor statisnya, yang diselesaikan setahun kemudian pada tahun 1958, penemuan ini dianggap sebagai cikal bakal sejati mesin rotari modern. Mobil rotari pertama baru beredar di jalan pada tahun 1963, yang dikenal sebagai NSU Wankel Spider model tahun 64. Dan pengembangan terus dilakukan. Kemudian, pada tahun 1967, NSU merilis sedan RO80 dengan mesin Wankel 2 rotor berkekuatan 113 tenaga kuda, dan memperoleh penghargaan mobil tahun itu di media Eropa. Namun karena pengembangan mesin putar yang sangat mahal, dan kerusakan reputasi merek akibat masalah keandalan segel apex rotor, meski memiliki lebih sedikit bagian bergerak, desain yang unik membuat perbaikan dan pemeliharaan mesin rotari bisa lebih kompleks dan memerlukan keahlian khusus dengan biaya yang tidak sedikit. NSU diambil alih oleh Volkswagen Group pada tahun 1969, dan penggunaan mesin putar Wankel dihentikan secara bertahap. Sobat DC Mania dan Otomotif Mania, mari kita bahas mobil RO80 ini. NSU RO80 adalah sedan eksekutif 4 pintu, bermesin depan yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Jerman Barat kala itu bernama NSU dari tahun 1967 hingga 1977. RO ialah singkatan dari rotari, dan 80 adalah penunjukan jenisnya. RO80 pertama kali diluncurkan di International Automobil Ausstellung IAA atau Frankfurt Motor Show pada September 1967. Mobil ini menggunakan sistem penggerak yang canggih secara teknologi. RO80 dilengkapi mesin Wankel twin rotor yang mampu mengeluarkan tenaga 113 tenaga kuda, dengan kapasitas mesin 995 cc. Yang menggerakkan roda depan melalui transmisi semi-otomatis dengan sistem kopling yang dioperasikan secara vakum yang inovatif. Mobil ini mempunyai daya 107 tenaga kuda pada 6.500 rpm, dan torsi 137 Nm pada 3.000 rpm, dan mampu meraih kecepatan tertinggi 180 km per jam. Produksi sedan NSU RO80 dimulai pada Oktober 1967, dan produksi terakhir keluar dari jalur produksi pada April 1977. Selama tahun 1968, tahun produksi penuh pertama, telah diproduksi 5.986 unit mobil, meningkat menjadi 7.811 unit pada tahun 1969 dan turun sedikit menjadi 7.200 unit pada tahun 1970. Setelah itu produksi menurun, menjadi sekitar 3.000 hingga 4.000 unit per tahun selama 3 tahun berikutnya.
Konsumsi bahan bakar yang relatif tinggi dari mesin rotari, merugikan mobil setelah kenaikan harga bahan bakar yang dramatis, yang menyertai krisis minyak tahun 1973, dan antara tahun 1974 dan 1976, produksi tahunan turun jauh di bawah 2.000 unit. Secara total RO80 diproduksi sebanyak 37.398 unit selama 10 tahun produksi. Pada akhirnya, Audi 100 berukuran sama dari Auto Union mengalami puncak keberhasilan, dan itu sangat kontras, hingga menyegel nasib RO80 di ambang penutupan. Akhirnya gabungan Auto Union NSU sebagai perusahaan induk yakni Volkswagen, mulai memelihara Audi sebagai merek performa mewahnya di akhir tahun 1970-an. Setelah penghentian RO80 pada tahun 1977, pabrik Nextcarsum dialihkan sepenuhnya untuk memproduksi kendaraan platform C dan D dari Audi 100 dan A200, dan kemudian Audi A6 dan A8, dan merek NSU menghilang dari mata publik. Berbagai alasan yang muncul mengapa NSU RO80 tidak diperpanjang masa produksinya. Para insinyur telah mengetahui mesin RO80 khususnya menderita cacat konstruksi, di antara banyak masalah lainnya, dan beberapa mobil awal memerlukan mesin yang dibangun kembali sebelum 50.000 km, dengan masalah yang mulai timbul pada 24.000 km. Awalnya, segel ujung rotor dibuat dalam 3 bagian, dari bahan yang sama. Desain motor menyebabkan bagian tengah lebih cepat aus saat start dingin dibandingkan dengan bagian lainnya. Bagian tengah yang aus memungkinkan 2 bagian segel lainnya bergerak, yang pada gilirannya memungkinkan produk pembakaran keluar dari segel. Bagian tengah segel ujung kemudian didesain ulang menggunakan bahan ferrotik, dan masalahnya sepenuhnya teratasi. Fakta bahwa desain mesin rotari secara inheren memiliki penghematan bahan bakar yang buruk dengan konsumsi 13 hingga 16 liter per 100 km-nya, dan pemahaman yang buruk tentang mesin Wankel oleh dealer dan mekanik tidak banyak membantu situasi ini. Sebagai tambahan informasi, sebelum penggabungan NSU dengan Auto Union, sebagai pemegang paten bersama, Dr. Wankel dan NSU menjual lisensi kepada produsen mobil lain untuk mengembangkan versi mesin rotari mereka sendiri. Perusahaan mobil Jepang yang relatif kecil bernama Mazda yang akhirnya muncul sebagai satu-satunya produsen mobil yang mampu memproduksi secara massal versi desain Wankel yang andal dan hemat biaya. Demikianlah Sobat Diximania dan Otomotif Mania, revolusi mesin rotari dari pabrikan NSU yang dibenam pada mobil sedan NSU RO80. Semoga informasi ini bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back.